Ibu, saya Puspita Julianti Zega yang akan ujian pada hari ini, yaitu menjadi seorang ketua tim penerimaan pasien baru dan discharge planning, Bu. Dimana di sini di ketua tim saya akan meroleplaykan 2 poin, yaitu poin pertama menyusun rencana asuhan keperawatan, sedangkan poin yang kedua yaitu menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan. Pertama, saya akan melakukan ujian pada bagian Katim pada poin pertama, yaitu menyusun rencana asuhan keperawatan. Yang kedua, di sini saya akan meroleplaykan tentang proses penerimaan pasien baru, sedangkan yang ketiga yaitu saya akan meroleplaykan tentang discharge planning untuk pasien yang akan pulang. Pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Puspita, Bu, yang akan memberikan perawatan kepada adik Diego pada hari ini. Kalau boleh tahu, Bu, selama masuk rumah sakit Diego keluhannya apa ya? Diare. Diarenya udah berapa hari, Bu? 2 hari. BAB-nya encer atau bagaimana? Saya gitu, Bu. Selama di rumah apa aja penanganan yang diberikan? Kasih obat diare. Kemarin pas diare langsung dibawa ke rumah sakit atau berobat ke mana? Ke klinik atau ke klinik dekat rumah ya? Selama diare, apakah si adik mengalami gejala tertentu Ibu seperti mual, Ya, muntah? ada mual, muntah, demam. Muntahnya udah berapa kali? Ya sepanjang hari. Ada 2 kali? Lebih 2 4 kali. Kalau si adik tangan, kaki dingin? Enggak hangat. Hangat ya. Demam kan. Terus Bu, selama ini udah banyak dikasih minum, Bu? Enggak mau minum, enggak mau makan. Di sana di rumah. Kalau sejak di sini? Enggak juga. Makan dulu sedikit. Baiklah Ibu, demikian yang bisa saya tanya-tanyakan seputar penyakit si adik. Terima kasih buat kebersamaan Ibu. Baiklah, setelah saya telah melakukan pengkajian kepada anak Diego, di mana tadi hasil pengkajiannya Ibu klien mengatakan si anak telah demam selama 2 hari, mual muntahnya ada 2 kali dalam sehari. Kemudian si anak BAB-nya. Dari hasil pengkajian tersebut, saya dapat membuat suatu rencana asuhan keperawatan kepada anak Diego, di mana di sini rencana asuhan keperawatannya ada beberapa poin, yaitu 1. Melakukan evaluasi jenis intake makanan sebelumnya atau sebelum pasien mengalami diare. Yang kedua, menganjurkan keluarga untuk selalu menjaga kebersihan, terutama menjaga kebersihan tangan atau selalu menjaga dan mencuci tangan dengan baik. Kemudian rencana seterusnya menganjurkan si anak Diego untuk minum banyak. Kemudian anjurkan pasien menghindari makanan pedas yang dapat memicu atau menimbulkan gas pada si anak. Kemudian memonitor turgor kulit si anak, apakah mengalami dehidrasi atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan kultur pada feses pasien. Kemudian monitor hasil lab pasien dengan baik. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Baiklah, di sini saya akan meroleplaykan poin kedua dari tugas Katim atau ketua tim, di mana poinnya yaitu menyiapkan tindakan untuk asuhan keperawatan. Di sini sesuai dengan rencana asuhan keperawatan yang telah saya susun sebelumnya, di mana salah satu poinnya yaitu menganjurkan anak untuk minum banyak dan mengontrol intake pada si anak Diego. Ketika nanti saya sampai di ruangan, saya akan menganjurkan si ibu untuk memberikan minum banyak kepada anak Diego. Kemudian cara lain selain menganjurkan untuk minum banyak, yaitu saya akan memenuhi intake atau cairan kepada anak Diego dengan cara memberikan infus kepada anak Diego. Dan sebelum itu, sebelum saya akan melakukan tindakan tersebut,
saya akan menyiapkan beberapa alat, di mana di sini saya telah menyiapkan infus ring as. Kemudian di sini saya telah menyiapkan set infus, avokat 24, kemudian pipa fix, plester merah, hand spoon, near bacon, dan juga di sini saya tetap menyiapkan hand sanitizer untuk melakukan 5 moment sebelum melakukan tindakan kepada anak Diego. Permisi kak, pasien baru. Oh iya bang. Sini aja bang. Ya, bisa diri nih, pelan-pelan. Ya, pelan. Terima kasih ya dek. Kita dulu kan. Iya. Kak, di sini kita laporan atas nama pasien Noni dengan umur 7 tahun dengan diagnosa febris. Di sini dokternya Dokter Johannes. Dokter Johannes sudah dihubungi, tapi bentar lagi datang ke ruangan kakaknya. Iya. Terus itu di sini sudah foto toraks dan swab antigen sudah dilakukan dan diberi IgD. Terapinya kan? Kalau terapinya ini. Ini paracetamol ya? Ya, paracetamol ada infus ring as dan injeksi keterola. Oh. Ya, 1 mg ya. Baiklah bang. Kasih bang. Oke. Selamat pagi ibu, selamat pagi adek. Perkenalkan saya perawat Puspita yang akan merawat si adik Noni pada pagi hari ini ya Pak. Baiklah, di sini saya melakukan observasi kepada adik Noni ya Pak. Sedikit ya dek, kita dulu suhunya. Baik, di sini Pak suhu si adik 38,5, jadi si adik demam ya Pak. Ya. Terus pernapasannya 30, pulsnya 110 ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, keluhan si adik apa ya Pak? Ini tadi pagi dia bangun jam 5 dibilangnya menggigil, meriang gitu. Oh, menggigil ya Pak ya. Menggigil meriang, terus tambah lagi dia muntah-muntah, sudah gak kenapa gitu. Muntahnya udah berapa kali Pak? Muntahnya tadi udah hampir kurang lebih 7 kali. Kalau demamnya ini udah berapa hari? Demamnya sih udah hampir kurang lebih 2 hari lah. 2 hari cuma selama ini kayak dikasih obat botrek gitu, kayak dari warung-warung kayak gitu. Sembuh, cuma tadi pagi kambuh lagi, makanya dibawa kemana langsung ke rumah sakit aja untuk lagi ya kan. Iya Pak. Terus kan Pak, apakah si adik mempunyai alergi obat, alergi makanan? Kalau alergi obat kurang tahu suster, cuma kalau alergi makanan nggak ada lah. Kalau apakah ada penyakit keluarga? Penyakit Itu keluarga. benar. Baik Bapak, apakah juga dari keluarga Bapak mempunyai riwayat penyakit keluarga? Kalau riwayat penyakit keluarga mungkin dari ibunya lah ya, ada penyakit mahnya. Makanya ada Pak. Oke baik Bapak. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan tentang seputar ruangan ini Pak. Di sini nama ruangannya ya Pak, ruangan Santa Teresia, ruangan anak. Ini kamarnya kamar 30 bed 2. Di sini kan Pak, di pas depan pintu ini pas Bapak tadi nyampe telah disediakan di situ hand sanitizer untuk mencuci tangan. Nah, kan Pak, pada saat COVID-19 ini, jadi kita harus wajib sebelum dan sesudah keluar dari pintu ini, ruangan ini, kita wajib untuk mencuci tangan ya Pak. Terus di ruangan ini disediakan AC-nya sudah ada, disediakan TV-nya, sofanya, kursinya sudah ada ya Pak. Kemudian di ruangan ini Pak, yang menjaga cuma 1 orang, dan yang menjaga juga diwajibkan untuk tes antigen. Bapak tadi di bawah di IGD juga tes antigen. Negatif kan Pak? 1 orang, menjaga 1 orang. Terus kalau untuk visi dokter 1 kali sehari. Tapi untuk waktu visi dokter tidak bisa saya pastikan ya Pak, karena itu tergantung waktu dokternya. Bisa kita bilang jam segini ya Pak. Jadi tergantung ketua dokternya pada waktu. Kemudian di ruangan ini juga persetujuan untuk melakukan perawatan di ruangan ini, peraturan di ruangan Santa Teresa ini, dan juga peraturan tanda tangan untuk visi dokternya. Apakah Bapak mempunyai Bapak di sini juga saya meminta tanda tangan persetujuan untuk rawat inap di ruangan Santa Teresa ini, kemudian tanda tangan persetujuan visi dokter dan juga helm dokter. Apakah Bapak bersedia? Tentang di sini ya Pak. Di sini Ustaz? Ya Pak. Pak, di ruangan Santa Teresa ini juga Pak tersedia bed. Jadi Pak punya ini, jika Bapak membutuhkan sesuatu, contohnya habis infus, jadi bisa Bapak pencet dari ini nanti kami langsung sendiri Pak.
Baik, suster. Apakah bisa dipahami Bapak? Paham, suster. Baiklah, Pak. Baiklah Pak, jadi cuma sekitar yang bisa sekilas yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak? Sejauh ini sudah jelas, suster. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Saya Terima sendiri. kasih, suster. Baiklah Pak, tadi kan dokter Ria udah visit kan Pak. Kata dokter tadi kan si Ade udah bisa pulang sebenarnya. Tapi diajukan untuk tes darah ulang dulu. Kalau seandainya nanti trombositnya udah normal, besok pagi udah bisa pulang. Pak berhubung tadi pas visit dokter, katanya kan kalau trombositnya udah normal, besok udah pulang. Jadi kan berapa hari sih Pak? Sudah Hampir 5 hari, suster. 5 hari kan. Jadi Pak, jika seandainya nanti di rumah, kalau misalnya di umat, Bapak bisa melakukan kompres di rumah. Kompres ini bisa dilakukan di dahi, baru di ketiak kanan sama kiri, baru di daerah sebelah kanan. Baru juga jangan lupa si Ade dikasih minum banyak. Terus kalau bisa dikasih buah-buah yang mengandung bisa meningkatkan trombosit seperti buah jeruk, buah jambu, karena itu bisa meningkatkan trombosit si anak. Pak, terima kasih kalau sudah